Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ini tentang nasionalisme. Jadi aku sendirikan dulu sebelum nanti aku gabung jadi satu soal-soalnya secara acak ya. Jadi ini aku sendiri-sendirikan dulu. Ini soal-soal tentang yang nasionalisme. Jadi kalian sebelumnya harus tahu materinya dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat materinya, bisa di playlist, itu ada di materi tes wawasan kebangsaan. Oke, lanjut nomor 1. Salah satu semangat nasionalisme adalah adanya keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini disebut A. Kesadaran hukum, B. Ketertiban hukum, C. Kepatuhan hukum, D. Keseimbangan hukum, dan E. Keyakinan hukum. Jadi kalau misalkan kita lihat di kata kuncinya ya, semangat nasionalisme itu adanya keyakinan, yakin ya, terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Jadi kalau kita baca soalnya itu sudah dipastikan bahwa jawaban C itu salah. Karena kan di sini harus keyakinan terhadap kebenaran dan juga mematuhi hukum. Kalau ini kan cuma kepatuhan hukum, jadi namanya kan otomatis bukan kepatuhan hukum ya. Dan untuk keseimbangan hukum, kalau hukum itu seimbang berarti kan tidak membeda-bedakan ya, tidak berat sebelah, jadi juga kurang tepat. Dan keyakinan hukum juga ya dibutuhkan keyakinan, cuma harus mematuhi juga, jadi juga salah. Dan untuk ketertiban hukum itu harus berasaskan sumber yang sudah ditetapkan oleh suatu negara. Jadi kalau ketertiban hukum ini lebih ke keputusan hukum ya, yang harus berdasarkan sumber yang harus ditetapkan oleh suatu negara. Sumber hukum itu ada macam-macam. Ada Pancasila, ada proklamasi, UUD, dekrit presiden, supersemar, dan lain-lain. Dan ini jawabannya adalah A. Jadi kesadaran hukum ini memang artinya memiliki keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum. Jadi kan kesadaran hukum, dilihat dari katanya aja sadar ya. Kalau kita sadar pasti kita memiliki keyakinan, dan keyakinan itu terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, soal nomor 2. Pada awal kemerdekaan, tantangan bagi nasionalisme Indonesia adalah A. Melawan kolonialisme bangsa asing, B. Ancaman-ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, C. Kebebasan warga negara yang berlebih, D. Upaya mempertahankan kemerdekaan, E. Krisis multidimensi. Jadi coba kita perhatikan soalnya ya. Jadi kalau misalkan awal kemerdekaan itu sekitar tahun 1945 sampai 1949. Dan apakah tantangan bagi nasionalisme di Indonesia? Jadi pertanyaannya itu adalah tantangannya itu apa? Melawan kolonialisme bangsa asing. Bisa jadi ya, karena kan kita masih melawan ini meskipun kita sudah merdeka gitu. Lalu ancaman-ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Juga bisa jadi kebebasan warga negara yang berlebih. Kalau kebebasan warga negara yang berlebih itu tidak ya, karena kan setelah kemerdekaan pun kita masih berusaha untuk yang D ini, upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi ini kemungkinan besar betulnya itu lebih besar. Dan krisis multidimensi, kalau krisis multidimensi ini artinya itu situasi di mana suatu bangsa atau negeri itu membesar bersamaan menguatnya krisis sosial, tekanan ekonomi. Jadi kalau krisis multidimensi itu krisis yang bareng-bareng gitu ya, kalau misalkan kita lebih mudah mengartikannya. Contohnya itu seperti sekarang ya, misalkan pandemi COVID. Nah, pandemi ini tuh membawa kita terhadap situasi yang
serentak gitu ya. Jadi misalkan pandemi kan terjadi, lalu kita juga sedang menghadapi ekonomi, sosial juga dampak dari pandemi ini. Karena ekonomi turun, juga banyak yang demo-demo dan sebagainya. Jadi ini krisis multidimensi. Jadi kalau pada waktu itu sih belum krisis multidimensi. Kalau jawaban yang tepat itu adalah yang D. Karena meskipun sudah merdeka, kita itu masih berupaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kolonialisme. Jadi kan kolonialisme ini tuh kembali ke Indonesia gitu ya. Oke, next nomor 3. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Jadi untuk jawabannya itu adalah di sila yang ketiga. Karena kan kita tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ada bermacam-macam ya. Ada faktor karena persamaan senasib, karena dijajah sehingga ingin merdeka dan sebagainya, sudah dibahas di yang pertanyaan yang tadi, sehingga muncullah rasa ingin bersatu. Jadi timbullah rasa semangat nasionalisme itu, jadi sangat sesuai dengan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, seperti itu ya. Nasionalisme di Indonesia itu adalah semangat kebangsaan yang menjiwai nilai-nilai A. Keadilan, B. Kebangsaan, C. Kerakyatan, D. Kemanusiaan, dan E. Ketuhanan. Jadi ini untuk pertanyaannya itu adalah nasionalisme itu adalah semangat kebangsaan yang menjiwai. Jadi yang ditanyakan itu menjiwai ya. Menjiwai nilai-nilai apa? Jadi untuk informasi, nasionalisme itu ada dijiwai dan juga menjiwai ya. Jadi untuk yang dijiwai itu yang menjiwai ada yang dijiwai oleh nilai ketuhanan dan juga nilai kemanusiaan. Jadi nilai nasionalisme itu timbul karena dijiwai ketuhanan dan juga kemanusiaan. Lalu untuk menjiwainya, yang menjiwai itu adalah keadilan dan juga demokrasi. Jadi untuk jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 5. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tak dapat diprediksi. B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Jadi kalau kita pahami soalnya ini adalah dalam membangun pendidikan nasional ya pada masa pergerakan kemerdekaan. Yang ditanyakan adalah masa pergerakan kemerdekaan dan didasarkan pada, jadi dasarnya itu apa gitu, dasar acuannya ya, dasarnya atau acuannya apakah berdasarkan lulusan pendidikan yang tak dapat diprediksi? Tidak, ini jawabannya salah ya, karena ini tidak dapat dijadikan dasar atau acuan atau pegangan. Dan masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan, ini juga bukan dasarnya karena ada kata belum tertarik di sini. Dan kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. Membatasi di sini juga membatasi kesempatan kan bukan dasarnya ya, jadi acuannya itu bukan ini. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi, ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Jadi dasarnya itu pada corak pendidikan itu latar belakangnya itu barat.
Jadi pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia itu digawangi kan oleh kolonial Belanda dan sangat terbatas dan berlatar belakang Barat. Dan sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia itu terbatas pada ilmu Barat itu, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, pertanyaan nomor 6. Berikut ini yang termasuk faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional kecuali A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Kebangkitan nasional Asia Afrika, C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, D. Timbulnya paham baru nasionalisme, E. Lahirnya ideologi baru. Jadi ini untuk pertanyaannya adalah faktor pendorong nasionalisme dari luar. Luar kan eksternal ya. Dan pada awal pergerakan nasional kecuali. Jadi yang ditanyakan adalah faktor dari dalamnya atau faktor internalnya. Jadi yang ditanyakan internal. Kalau misalkan kemenangan Jepang atas Rusia, ini kan bukan faktor dari dalam ya, ini faktor dari luar, jadi salah. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, ini juga bukan dari dalam Indonesia, salah juga. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, bisa jadi. Timbulnya paham baru nasionalisme, ini juga bukan, karena ini faktor dari luar atau eksternal. Lahirnya ideologi baru juga faktor eksternal. Jadi jawabannya adalah yang C. Adanya kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi. Oke, selanjutnya nomor 7. Semangat terbaru pada semangat nasionalisme di Indonesia pada masa kini muncul sebagai bentuk A. Kesenjangan pada kesejahteraan rakyat, B. Mencuatnya kasus-kasus integritas, C. Tumbuhnya kebebasan yang berlebihan pada warga negara, D. Ancaman ideologis dari luar, E. Ancaman kembalinya kolonialisme bangsa asing. Jadi ini untuk pertanyaannya adalah tantangannya. Jadi yang ditanyakan adalah bentuk tantangan. Bentuk tantangan pada semangat nasionalisme di Indonesia pada masa kini. Jadi apa yang jadi tantangan? Kalau misalnya kesenjangan pada kesejahteraan rakyat ini tidak ya, karena kan semangat nasionalisme ini bukan masalah tentang nasionalisme. Jadi untuk semangat nasionalisme pada masa kini ini tantangannya lebih ke sifat individualisme dan kebebasan yang berlebihan pada warga negara. Jadi jawabannya adalah C. Jadi kalau mencuatnya kasus ini juga bukan. Ancaman ideologis dari luar bukan, ancaman kembalinya kolonialisme juga bukan. Jadi tantangan kan. Kalau ini kan penyebab itu kan kesenjangan juga, mencuatnya kasus-kasus. Kalau tantangan lebih apa yang menjadi tantangan, permasalahan yang dari dalam negara kita sendiri gitu. Jadi jawabannya adalah tumbuhnya kebebasan yang berlebihan pada warga negara gitu. Oke, selanjutnya nomor 8. Jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi pada anak muda saat ini dapat dilihat dari kegiatan A. Belajar banyak ilmu pengetahuan dunia, B. Berlaku sopan terhadap wisatawan asing, C. Banyak melakukan perjalanan ke luar negeri, D. Menggunakan kemajuan teknologi untuk menjual produk, E. Mempelajari ragam kebudayaan Indonesia melalui internet. Jadi kita tahu ya, arti dari nasionalisme ini kan cinta tanah air gitu ya. Dan di opsi A, B, C, D, E, yang manakah yang melambangkan cinta tanah air ini? Apakah belajar banyak ilmu pengetahuan dunia? Tentu saja tidak, karena ini kan dunia, ya kan? Terus berlaku sopan terhadap wisatawan asing, itu lebih ke perilaku kita ya, jadi tidak cinta tanah air itu. Banyak melakukan perjalanan ke luar negeri juga tidak.
Menggunakan kemajuan teknologi untuk menjual produk juga tidak. Mempelajari ragam kebudayaan Indonesia melalui internet. Jadi ini jawaban yang benar, karena mempelajari ragam kebudayaan dari Indonesia merupakan suatu bentuk mencintai tanah air. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya nomor 9. Sikap nasionalisme yang dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali A. Menghargai lagu kebangsaan, B. Menghormati bendera kenegaraan, C. Menghormati dan menghargai orang tua, D. Menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah, E. Mencintai produksi dalam negeri. Jadi di sini adalah yang merupakan wujud sikap cinta tanah air kita di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi pertanyaan ini adalah yang bukan merupakan sikap nasionalisme ya. Menghargai lagu kebangsaan itu merupakan wujud sikap nasionalisme di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara ya. Jadi ini bukan. Menghormati bendera kenegaraan juga bukan. Menghormati dan menghargai orang tua ini baru ya. Jadi menghormati dan menghargai orang tua itu tidak termasuk wujud sikap nasionalisme. Ini adalah wujud kita sebagai anak gitu ya, anak kepada orang tua. Kalau terhadap negara berbangsa dan bernegara bukan. Menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah ini sikap nasionalisme. Mencintai produksi dalam negeri juga sikap nasionalisme. Jadi sikap nasionalisme kita itu antara lain banyak sekali, bisa menghormati jasa pahlawan, menghargai lagu kebangsaan ini, menghormati bendera kenegaraan juga, menjaga dan melestarikan benda-benda sejarah, mencintai produk dalam negeri, bangga memiliki kebudayaan nasional, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C, yang bukan wujud nasionalisme. Oke, selanjutnya nomor 10, wujud manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas dan rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Berdirinya Budi Utomo, B. Kongres Pemuda 1, C. Sumpah Pemuda, D. Proklamasi Kemerdekaan, E. Pemilu 1955. Jadi ini pertanyaannya adalah wujud manifestasi tekad. Jadi awal terwujudnya tekad keinginan bangsa Indonesia dan menuju persatuan dan kesatuan, jadi manifestasi tekad untuk merdeka gitu ya, itu diawali dari apa gitu, wujudnya itu apa? Apakah dengan berdirinya Budi Utomo? Tidak ya, karena ini kan kalau Budi Utomo itu pendidikan, lebih ke pendidikan. Kalau Kongres Pemuda 1 ini juga tidak, karena Kongres Pemuda 1 ini kan tujuannya untuk membentuk badan sentral yang nantinya akan memajukan persatuan dan kebangsaan. Jadi tujuannya ini lebih menguatkan hubungan antar sesama pemuda gitu. Kalau Kongres Pemuda 1. Kalau Sumpah Pemuda ini adalah jawaban yang benar ya. Jadi jawabannya adalah C. Jadi pada tahun 1928 kan ada Sumpah Pemuda, dan itu merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, seperti itu. Jadi ini wujud manifestasi tekadnya adalah adanya Sumpah Pemuda itu. Kalau proklamasi kemerdekaan kan bukan, kan sudah merdeka itu ya, jadi cuma proklamasi, jadi bukan wujud manifestasi. Untuk pemilu 1955 ini juga bukan, dan ini untuk sekedar informasi ya, pemilu 1955 ini terkenal sebagai pemilu yang paling demokratis. Kenapa? Karena tingkat partisipasi rakyat atau masyarakat itu paling tinggi pada tahun ini dan membuahkan pemilu yang demokratis ditandai dengan pelaksanaannya yang aman, lancar, jujur, dan adil.
Oke, nomor 11, lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh W. Rudolf Supratman, W.R. Supratman ya, pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat A. Rapat Organisasi Budi Utomo, B. Proklamasi Kemerdekaan, C. Sumpah Pemuda, D. Sidang BPUPKI, E. Peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan itu dikenalkan W.R. Supratman itu pada tahun 1928 dan itu dengan biola milik W.R. Supratman pada saat Sumpah Pemuda ya. Jadi pertama kali itu pada tahun 1928 dengan biola W.R. Supratman tanpa lirik yang sekarang menjadi lagu nasional Indonesia. Jadi ini soal juga berkaitan dengan soal sebelumnya. Oke, next selanjutnya nomor 12. Masalah paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum, B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan, C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat, D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral, E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Jadi di sini pertanyaannya adalah permasalahan yang paling kompleks. Jadi di sini dicari permasalahan yang paling banyak. Kalau kita lihat ya, di sini ada 3 macam, ada ideologi, politik, moral gitu. Jadi jawabannya adalah D. Ini adalah yang paling kompleks ya, yang paling banyak. Karena ideologi sendiri juga sudah menyangkut dasar negara, pandangan dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme suatu negara. Jadi yang paling kompleks adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 13, memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan agar A. Bangsa Indonesia mandiri, B. Moralitas bangsa terjaga, C. Tercipta kedaulatan bangsa, D. Identitas nasional terjaga, E. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Jadi memupuk rasa nasionalisme itu agar apa gitu ya. Jadi memupuk rasa nasionalisme itu harus dipupuk agar keberagaman yang ada di Indonesia itu tuh terjaga dan menjaga kepribadian bangsa. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Jadi memupuk rasa nasionalisme itu harus dipupuk, memang harus dipupuk sebagai upaya negara terhadap masyarakat, terhadap keberagaman yang ada di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa. Nih. Pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah A. Rasa cinta terhadap negeri, B. Perilaku yang tidak menghargai sesama, C. Perasaan keberagaman yang sama, D. Perasaan kebangsaan yang sangat tinggi, E. Perilaku menjaga harga diri bangsa. Jadi nasionalisme itu arti sempitnya itu apa? Tuh. Jadi ada juga arti luas. Jadi ini adalah pandangan tentang nasionalisme yang sempit ya. Rasa cinta terhadap negeri ini nasionalisme dalam arti luas, perilaku yang tidak menghargai sesama. Ini tidak boleh, tapi ini lebih ke perilaku, ini bukan ya. Perasaan keberagaman yang sama, ini juga nasionalisme dalam arti luas. Perasaan kebangsaan yang sangat tinggi, ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D dalam arti sempit. Jadi nasionalisme dalam arti sempit itu rasa kecintaan kita terhadap tanah air itu sangat tinggi dan juga berlebihan sehingga tidak menghargai satu sama lain gitu. Jadi misalkan kalau perasaan kebangsaan kita itu sangat tinggi, kita itu membanggakan negara kita sendiri dan menjelek-jelekkan bangsa lain gitu. Jadi itu nggak boleh. Jadi nasionalisme dalam arti sempit ya. Perilaku menjaga harga diri bangsa ini dalam arti luasnya. Oke, jawabannya adalah yang D.
Oke, selanjutnya nomor 15. Perasaan yang berlebihan terhadap bangsanya sendiri dan memandang rendah bangsa lain disebut A. Komunisme, B. Teritorialisme, C. Patriotisme, D. Chauvinisme, E. Kapitalisme. Jadi ini berhubungan dengan soal yang tadi ya. Jadi jawabannya adalah chauvinisme. Jadi chauvinisme ini artinya adalah bentuk dari rasa cinta tanah air itu yang berlebihan, fanatis ya, bangga dan loyalitas yang tinggi tapi memandang rendah bangsa lain gitu. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan ini adalah materi TWK tentang nasionalisme part 1 ya. Selanjutnya aku bahas part 2. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain. Untuk menyaksikan materi, kalian bisa lihat di playlist materi tes wawasan kebangsaan. Dan untuk soal-soal juga kalian cek di playlist soal TWK ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. See you next time and bye-bye.